Menakjingga adalah seorang adipati di daerah Blambangan. Terkenal sakti mandraguna dirinya. Ia mempunyai pusaka yang luar biasa ampuh lagi bertuah. Gada Wesi Kuning namanya. Merasa dirinya sakti dan juga mempunyai senjata yang luar biasa ampuh, Menakjingga menjadi sosok yang angkuh, kejam, lagi sewenang-wenang. Apapun juga yang dikehendakinya harus terwujud dalam kenyataan. Ia akan mengamuk sejadi-jadinya jika keinginannya tidak dituruti. Suatu hari Adipati Menakjingga mengirimkan utusan ke kerajaan Majapahit. Adipati Menakjingga hendak melamar penguasa Majapahit, Ratu Ayu Kencana Wungu, yang belum bersuami itu. Ratu Ayu Wungu menolak pinangan Adipati Menakjingga itu. Sang ratu tak ingin diperistri Adipati yang congkak, kejam, lagi telah banyak mempunyai istri itu. Tak terkirakan kemarahan Adipati Menakjingga ketika utusannya kembali ke Kadipaten Blambangan dan menyatakan lamaran sang Adipati ditolak Ratu Majapahit. Tanpa berpikir panjang, Adipati Menakjingga segera memerintahkan segenap prajurit Blambangan untuk bersiap-siap guna menyerang Majapahit. Adipati Menakjingga langsung memimpin penyerangan tersebut. Perang dahsyat segera meletus setelah kekuatan Majapahit dikerahkan untuk menghadapi kekuatan Blambangan. Adipati Menakjingga mengamuk dalam peperangan dahsyat itu. Dengan senjata Gada Wesi Kuning saktinya, ia menghadapi ratusan prajurit Majapahit yang ditugaskan untuk meringkusnya. Benar-benar menggetarkan kesaktian Adipati Menakjingga, karena dengan sekali tebasan Gada Wesi Kuningnya, belasan hingga puluhan prajurit Majapahit tewas karenanya. Para prajurit Majapahit akhirnya mundur karena tidak sanggup menghadapi amukan Adipati Menakjingga dan juga keperkasaan para prajurit Blambangan. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat bersedih mendapati kekalahan para prajuritnya. Ia pun lantas bersemedi, memohon petunjuk dari dewa untuk mengatasi masalah besar yang tengah dihadapinya tersebut. Petunjuk itu pun didapatkan sang ratu. Menakjingga akan binasa jika berhadapan dengan pemuda bernama Damar Wulan. Ratu Ayu Kencana Wungu lantas memerintahkan Patih Lojender untuk mencari pemuda bernama Damar Wulan. Sosok pemuda yang dimaksud akhirnya ditemukan. Lah tinggal jauh di luar kota Raja Majapahit. Dia segera diiringkan untuk menghadap Ratu Ayu Kencana Wungu di istana kerajaan Majapahit. Damar Wulan, kata Ratu Ayu Kencana Wungu setelah Damar Wulan duduk bersimpuh di hadapannya, kuperintahkan engkau untuk melenyapkan Adipati Menakjingga yang telah merusuh dan menyebabkan kerusakan di Majapahit. Bawa kepala Menakjingga di hadapanku sebagai wujud rasa baktimu pada Majapahit dan juga diriku. Hamba, Gusti Prabu. Setelah menghaturkan sembahnya, Damar Wulan segera menuju Blambangan seorang diri. Seketika tiba di alun-alun Kadipaten Blambangan, Damar Wulan lalu menantang bertarung Adipati Menakjingga. Tak terkirakan kemarahan Adipati Menakjingga, segera dilayaninya tantangan Damar Wulan. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Adipati Menakjingga mampu mengalahkan Damar Wulan. Damar Wulan pingsan terkena hantaman Gada Wesi Kuning. Para prajurit Blambangan lantas menangkap dan memenjarakan Damar Wulan di penjara Kadipaten Blambangan. Pertolongan akhirnya tiba bagi Damar Wulan. Tanpa diduganya, dua selir Adipati Menakjingga memberikan bantuannya. Dewi Wahita dan Dewi Puyengan nama kedua selir tersebut. Keduanya sesungguhnya sangat membenci Adipati Menakjingga. Mereka sangat berharap Damar Wulan mampu membunuh Adipati Menakjingga agar diri mereka terbebas dari penguasa Kadipaten Blambangan yang kejam lagi sewenang-wenang itu. Dewi Wahita dan Dewi Puyengan membuka rahasia kesaktian Adipati Menakjingga. Rahasia kesaktian Adipati Menakjingga berada pada Gada Wesi Kuningnya, kata mereka. Tanpa senjata sakti andalannya itu, niscaya engkau akan dapat mengalahkannya.